warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali lagi berkumpul ya seluruhnya teman-teman sekalian para pemirsa Antas Salam Institut di seri ketiga dari kuliah Ramadan. Nah, Alhamdulillah ini sebuah kenikmatan ya, sebuah anugerah besar yang Allah berikan sehingga kita bisa kembali lagi bertatap muka dalam keadaan puasa. Nah, ini tentunya adalah sebuah eh, momentum ya, sebuah kenikmatan yang mungkin tidak bisa dirasakan eh, kecuali pada saat ini. Nah, sekarang baik tanpa berpanjang kalam, kita sekarang akan menyimak pemaparan materi dari pemateri kita, Dr. Lukman Hakim ya, dari eh, Kaprodi PT IKI ya, Pak? PTIK. Ya, PT IKI Jakarta. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Lukman? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Ustaz Izhar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Lukman, Ustadz Lukman akan menceritakan dan mendeskripsikan ya, bagaimana sih puasa umat terdahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kemarin itu bahasan kemarin itu sejarah ya perintah puasa yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Muid ya. Nah, beliau itu menyampaikan bagaimana sih aspek-aspek historis munculnya puasa dan juga nanti saya rasa akan sangat berkaitan erat sekali dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Lukman kali ini. Nah, dan juga kan kenapa kalau kita kan lihat setiap kali bulan puasa itu kan seringkali ayat yang dibacakan Al-Baqarah 183. Nah, seringkali eh, yang dibacakan, yang dijelaskan oleh para pemateri, para dai itu ya la'allakum tattaqun, ya seolah-olah kita ya udah kenyang gitu. Walaupun itu secara teori ya, secara teori mungkin kita udah kenyang, tapi secara praktek mungkin kita masih sangat sangat nihil sekali. Tuh. Nah, di kesempatan kali ini kita nggak akan bahas itu la'allakum tattaqun, tapi kita akan bahas kutiba adan kama kutiba adan ladina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan ke orang-orang sebelum kita, sebelum umat Islam. Nah, sedikit saya coba sampaikan apa yang tadi sempat saya ulik ya. Saya coba ulik tadi ada tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib itu di mana Ar-Razi menafsirkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah puasa ini kepada para nabi-nabi sebelumnya sejak Nabi Adam. Ya, Min ladun Adam ila ahdikum kata Ar-Razi. Jadi dari sejak masanya Nabi Adam hingga sampai sekarang itu kan seolah-olah isyarat dari Ar-Razi kalau puasa ini adalah ibadah yang sangat-sangat tua gitu. Bahkan dalam hikmatut tasyri'nya Syekh Al-Jurjawi juga mengatakan hal demikian bahwa para agama-agama terdahulu itu sudah mengenal puasa. Min aqdamil ibadatil insaniyah kata Syekh Al-Jurjawi. Itu adalah ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat-sangat dahulu sekali. Sudah sangat-sangat kuno gitu. Nah, berhubungan dengan itu, nah insya Allah eh, Ustadz Lukman, Ustadz Dr. Lukman ini akan menyampaikan kepada kita semuanya bagaimana sih atau siapa saja orang-orang terdahulu tersebut dan bagaimana tata cara mereka berpuasa, gimana waktunya, kapan, apakah sama dengan kita, apakah puasanya juga sama-sama menahan lapar dan haus, ataukah ada tata cara lain. Nah, untuk itu saya tidak ingin berpanjang lebar, langsung saja saya berikan kesempatan dan waktunya kepada Ustadz Lukman, kepada beliau, kami aturkan. Baik, terima kasih Ustaz Izhar dan kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Salatan wa salaman daimaini ala khair khalqihi. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Syahidan wa mubashira wa nadhira.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan Ustaz Rizky ya selaku Ketua Antasalam ID beserta kawan-kawan pengurus semuanya atas waktu yang sudah diberikan kepada saya khususnya sehingga bisa bertatap muka di sini. Dan ini hal yang saya melihat hal yang luar biasa ya sehingga di sini saya menganggap sebagai bahan diskusi, bahan urun rembuk, kemudian bahan apa namanya bahan sharing ya. Jadi kalau tadi disampaikan Ustaz Izhar itu luar biasa ya. Jadi kutipan-kutipan itu juga banyak mengungkap ya intisari dari beberapa kitab luar biasa saya kira dan nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke apa namanya sesi sharing ya. Dan belum tentu sebagai narasumber lebih menguasai tentu ya. Jadi dalam konteks ini saya yakin teman-teman yang sepertinya teman-teman yang hadir sebagian besar sudah tidak asing lagi bagi kita ini Ustaz Izhar ya. Jadi alhamdulillah bisa bertemu dan apa namanya berkumpul kembali sekalipun dalam suasana Zoom ini ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk sharing bersama. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga sama teman-teman yang alhamdulillah semuanya sudah hadir ya, teman-teman di keanggotaan atas Salam ID. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sini bisa berlanjut ya dan bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dan termasuk mudah-mudahan puasa kita yang masuk ke puasa ke Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 4 ya. Puasa keempat ini keempat atau kelima, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kelima ya, kelima. Jadi mudah-mudahan menjadi Allah jadikan sebagai apa namanya puasa yang berkualitas ya, puasa yang kita isi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Tidak lagi hanya sekedar tampilan-tampilan luar seperti hidangan-hidangan yang mungkin sedang berkompetisi di luar sana, tapi juga hidangan-hidangan fisik gitu ya, hidangan-hidangan psikis sehingga kita bisa mengisinya dengan hal yang jauh lebih baik. Baik, teman-teman sekalian, eh, saya tidak tahu nih apa yang tadi sudah disampaikan, termasuk juga yang diberikan sama Ustadz Rizky terkait judul ini. Mungkin karena saya lebih banyak berkutat di dunia sejarah kali ya, di dunia sejarah, sehingga sepertinya kok apa namanya banyak berkaitan dengan sejarah. Kalau tadi disampaikan Ustadz Izhar, misalkan ada beberapa apakah katakanlah sejarah kajian-kajian yang ada dalam ayat puasa ini tentang puasa-puasa umat terdahulu itu nanti apa namanya sesuai termasuk juga seperti yang sudah di apa namanya dibaca oleh teman-teman ataupun direnungkan apakah nanti eh, tidak sesuai mohon koreksinya nanti atau kita sering diskusi di sini bersama-sama. Baik, eh, sebenarnya kalau kita lihat dari apa namanya dari judul ini ya kita puasa orang-orang terdahulu. Tadi disampaikan Ustadz Izhar, Ustadz Moid kemarin berbicara seputar sejarah di apa namanya sejarah diwajibkannya ataupun puasa di bulan Ramadan. Saya kira memang tidak jauh ya tadi, tidak jauh dan ini sedikit banyak bersinggungan lah pasti. Mungkin Ustadz Moid juga menyinggung ya sedikit banyak seputar peristiwa puasa-puasa puasa di umat terdahulu. Mungkin dalam konteks ini kita saling apa namanya saling saling mengisi mana yang perlu ditambah ataupun hal-hal yang mungkin perlu didetailkan. Baik, kita melihat memang kalau tadi disebutkan Ustadz Izhar kali ayat ini ya mungkin tidak asing ya. Banyak yang kemudian menganggap puasa itu sebagai bagian dari yang tadi disampaikan la'allakum tattaqun agar supaya kalian semua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama dan pamungkas itu memang puasa diakui atau tidak memang tujuannya adalah la'allakum tattaqun dari iman dari mukmin menjadi tattaqun. Tapi kajian kita dalam konteks ini bukan dalam ranah tattakunnya ini karena ada bab tersendiri
Sekalipun memang dalam ayat ini kita temukan ada paling tidak ada 4 kategori. Yang pertama amanu, kemudian yang kedua kutiba, ya kutiba alaikumusiyam, kemudian yang berikutnya yang ketiga itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, baru yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena pada umumnya kalau kita lihat dalam tradisi agama, tujuan utama dari puasa itu ya baik itu dalam agama-agama ya, samawi yang lain seperti dalam agama Yahudi, termasuk juga dalam agama Kristen atau mungkin agama-agama Ardi yang lain, tujuan utama adalah untuk mendekatkan ke diri kepada Yang Maha Kuasa. Tapi ada juga kecenderungan-kecenderungan di abad modern ini yang mungkin katakanlah tidak banyak terekspos di masa lalu, bahwa puasa pun juga sangat apa namanya sangat urgen untuk menjadi alat bantu ataupun memberikan banyak manfaat ya dalam dunia medis misalkan ataupun dalam kesehatan. Sehingga kalau kita berbicara di abad modern ini memang puasa tidak lagi apa namanya ansih sebagai bahan kajian agama, tapi juga mereka ikut katakanlah membedahnya dari sisi medis ya, sama dengan tradisi sholat. Jadi sholat selama ini katakanlah menjadi hal yang rutin dan menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, tapi di sisi lain juga sholat banyak memberikan manfaat yang luar biasa, baik untuk membangun ya, potensi fisik termasuk juga psikis, sehingga tidak lagi kemudian ansih sebagai ajaran agama yang dalam tanda kutip harus dijalankan oleh umat Islam. Tapi yang kemudian kita lihat sebenarnya tidak mengurangi ajaran-ajaran agama, tapi di abad modern ini ya kita melihat bahwa puasa ini pun juga menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan dan menjaga kesehatan. Itu yang banyak diungkap oleh para expert ya di dunia medis. Baik, teman-teman sekalian, dalam konteks ini kita ingin mencoba untuk melihat ya, kalau tadi disebutkan Ustaz Izhar bahwa eh, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi kalau mungkin sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang katakanlah menjadi bahan kajian kita ya, mulai dari sisi historis termasuk juga geografis ya. Kalau dari sisi geografis ya selama ini kita mendengar misalkan bahwa puasa itu ya wal imsaku min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi menahan diri ya dari apa? Dari perkara-perkara yang diharamkan ya dalam agama, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dalam konteks ini ya dari sisi geografis pun juga karena memang dalam tradisi agama kita ini memang sholat termasuk puasa itu lebih mengandalkan pada faktor alam, sehingga mungkin tugas kita di abad modern ini yang menurut saya mungkin sampai saat ini belum terselesaikan, sebagai sekalipun juga masih dianggaplah kemudian selesai, tapi perlu kemudian kita melihat bagaimana dengan kondisi-kondisi geografis ya di tempat-tempat yang katakanlah berbeda dengan alam kita ya. Di Khatul Istiwa misalkan, di Khatul Istiwa ya daerah-daerah yang berada di sekitar Global South ini ya kita tidak tidak ada masalah dengan sisi geografis ya. Artinya kita melihat kondisinya ya paling dipanter antara 13 sampai 14 jam, tidak mengalami perubahan. Tapi bagaimana dengan negara-negara yang memiliki eh, apa namanya musim itu sampai empat musim misalkan, apalagi misalkan di bulan musim panas itu ya mereka bisa berpuasa sampai 19 jam misalkan. Bagaimana dengan dunia-dunia lain ya, dunia lain dalam arti ya yang jarang disinggahi oleh banyak manusia, kutub utara ataupun kutub selatan, yang bisa saja misalkan waktunya lebih panjang, misalkan ada yang memang 6 bulan